Tuhan. Kenapa nggak cinta rumah Tuhan, anak-anak Tuhan? Karena tidak melihat apa-apa. Kenapa tidak melihat apa-apa? Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya. Yang membiarkan orang-orang asing, membiarkan orang asing masuk ke bait suci. Apa orang-orang asing? Tindakan-tindakan kita. Orang asing itu siapa? Orang asing. Asing hati kita asing. Pikiran kita asing. Cara-cara kita asing. Tidak selaras dengan firman Tuhan. Itu yang membuat sehingga menjadi bagaimana? Menjadi begitu-begitu aja. Tapi kalau seseorang masuk ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang suci, hati yang tulus, ikhlas, akan melihat kemuliaan Tuhan, lalu sujud menyembah Tuhan. Sesudah sujud menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 5. Tuhan berfirman kepadaku. Tuhan berfirman kepada kita. Hai anak manusia. Hai anak manusia. Perhatikanlah baik-baik. Lihatlah dengan teliti. Perhatikan baik-baik, lihat dengan teliti. Dan dengarlah dengan sungguh-sungguh. Dengarlah dengan sungguh-sungguh, artinya cerdas. Artinya cerdas. Coba ulangi, perhatikan. Perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti, dan dengarlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu. Segala sesuatu yang hendak diperhatikan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Harus dengan cerdas memperhatikan semuanya. Apa yang dimaksud Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, apa tujuan Tuhan berfirman. Terus Mengenai peraturan rumah Tuhan. ternyata ada peraturan Tuhan. Amin. Amin. Ternyata ada peraturan rumah Tuhan. Amin. Ada peraturannya. Peraturan rumah Tuhan. Apa peraturan rumah Tuhan? Dan segala hukumnya perhatikan baik-baik. Siapa yang boleh masuk ke dalam. Nah, hukum itu akan menjerat orang. Hukum akan membebaskan. Yang boleh masuk bait suci. Ya. Memperhatikan hukum. Perhatikan apa? Memperhatikan apa? Hukum. Lalu Dan siapa yang harus ditolak di tempat. apa yang kita tolak dari diri ini? Apa yang kita di dalam diri kita ini? Apa yang kita di dalam pikiran kita ini? Apa yang kita tolak dari pikiran kita ini? Apa yang kita tolak dari hati kita? Saya bukan dibuat memang ada tolak, mau gimana nolak? Ada yang mau diizinkan, berikan karena kerja dengan tim. Kenapa? Karena tolak. Kenapa tidak ditolak itu? Udah tahu tuh sudah tahu menggunakan, tapi apa artinya? Ditolak secara yang tidak berkenan. Apa yang tidak berkenan? Di dalam hati dan pikiran, apa yang kau tolak ini? Terusan. Membiarkan orang asing, yaitu orang-orang Orang asing dibiarkan. Orang asing, orang yang bersurat dan hati dan apa yang terjadi? Kalau sudah lalu semuanya, bila ada di situ hati yang bermakna, di situ hati yang semua bagaimana mau beribadah? Bagaimana mau beribadah? Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu sekarang judul kita, menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ada yang kita tolak, ada yang kita masukkan. Itu yang benar, yang dari Tuhan. Yang kita tolak yang dari luar, orang asing, orang yang bersunat hati bersunat dari luar dalam tidak beres. Luar dalam tidak beres. Gimana mau beribadah? Gimana mau melayani?
melayani hatinya tidak beres, dagingnya pun tidak beres. Ini sunat hati itu kan, hati itu di dalam, daging itu di luar. Jadi luar dalam tidak beres, tidak ada beresnya. Bagaimana mau melayani? Bagaimana menjadi singer, menjadi WR, menjadi semua pemain musik? Tidak beres. Apakah hanya penampilannya saja? Boleh, tapi tidak mencapai maksimal hasilnya. Hasilnya sampai hadirat Allah di atas kita. Tidak bisa, karena terganjal oleh orang asing itu tadi. Jadi apa itu semuanya di dalam hati kita dan pikiran kita. Jangan kita meniru orang lain. Tidak perlu itu. Tidak perlu mengintrospeksi orang lain. Yang penting diri sendiri diintrospeksi. Amin. Amin. Yang penting mengintrospeksi diri. Bagaimana sebenarnya layaknya saya, layaknya aku memainkan musik ini, layaknya aku menjadi singer, layaknya aku menjadi WL. Terus maupun dagingnya masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku. Coba perhatikan. Waktu kamu mempersembahkan bagian Tuhan, mereka menajiskannya. Kan jelas di hati kitanya itu, di pikiran kitanya itu. Kita menyembah Tuhan, tapi hati kita, mulut kita menyembah, hati kita tidak. Ditantang oleh daging lagi, karena tidak sunat hati, sunat daging. Dan ini yang mau kita bersihkan dari kehidupan kita. Amin. Amin. Kita mau bersihkan ini dari diri kita. Amin. Kalau tidak, ya gitu aja lah. Gitu aja lah. Apa cara ini disampaikan? Itu apa? Tapi kalau kita itu siap, benar diperbaiki, terus diperbaiki firman. Itu sebabnya saya bilang sama saudara kita se-Prancis, kalau mencari gereja di bidang ini, jangan cari gereja, jangan dekati gereja yang menurut menyenangkan saya. Tapi carilah gereja yang mana yang ada firman memperbaiki saya. Sampai muncul perkataan, kami akan digembalakan di Brosong terus. Kenapa? Karena masih takut mungkin dia mencari gereja. Karena saya katakan, cari gereja, jangan dicari gereja yang menyenangkan diri, yang menurut kita baik. Harus menurut Tuhan baik, yaitu di mana firman memperbaiki diri kita. Karena kita mau diperbaiki terus. Belum baik kita ini. Amin. Masih menuju kepada kebaikan. Jadi kalau firman memperbaiki kita, siapa lagi? Siapa lagi? Mereka mau diperbaiki apa boleh bukan? Tuh kita lagi ke situ. Pergumulan kita lagi ke situ. Jangan henti-hentinya kita berdoa untuk mereka yang tidak mau diperbaiki. Kita tunjukkan teladan rohani bagi mereka. Puji Tuhan. Baik semuanya, baik pelayanan kita, baik musuh kita. Benarkah musuh kita ini? Jangan jadi ikut-ikutan seperti musik-musik pesta. Tahu nih musik-musik, tahu sendiri lah musik-musik pesta. Jangan menjadi ikut-ikutan begitu. Terus, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada lebih mengingkari perjanjian. Karena suka.
Kalau kita campur aduk semua, sudah tahu kita tahu yang baik yang jahat, tapi kita campur aduk semua itu untuk menyembah Tuhan. Kamu mengingkar perjanjian, lebih mengingkar, karena sudah tahu mana tangan kiri, mana tangan kanan. Sudah tahu. Terus daripada dengan segala perbuatanmu yang keji